Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Hai kids, bagaimana keadaan kalian? Lause baik-baik saja, dan Lause berharap kalian juga selalu dalam keadaan baik-baik. Selama beberapa bulan kita bersama-sama belajar mengenai disiplin rohani. Ya, ada yang masih ingat? Ya, di sekolah ada disiplin, maka kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus melakukan disiplin yang disebut disiplin rohani, supaya kita bisa terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Dan di bulan Juni sampai bulan Juli kita belajar tentang disiplin rohani. Ada yang masih ingat? Ya, pray. Disiplin rohani berdoa. Kita belajar bagaimana kita bisa berbicara kepada Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Lalu di bulan Agustus kita belajar tentang disiplin rohani Bible. Disiplin rohani membaca Alkitab. Lewat Alkitab kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Dan kemudian di bulan September kita belajar tentang ibadah, disiplin rohani beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik walaupun dari rumah. Dan di bulan Oktober ini kita juga masih belajar mengenai disiplin rohani, yaitu disiplin rohani memberi persembahan atau offering. Ya. Apa itu persembahan? Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Bagaimana ketika kita memberikan persembahan? Kita akan bersama-sama mempelajarinya selama 1 bulan ini. Oke kids, tidak berlama-lama lagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Selamat pagi. Senang banget hari ini. Oh iya dong. Nyanyi. Iya dong, kan hari ini tuh hari Minggu. Kita kan hari ibadah Iya, sekolah Minggu. Minggu. Sapa dulu dong. Hai, adik-adik. Oke, kalau gitu, karena tadi Lause udah nyanyi, Lause mau ngajak Lause band, juga Lause tiur buat kita nyanyi bareng. Oh, Lagu kita yang nyanyi tadi bareng ya? juga, iya dong, kita sebagai anak Tuhan harus memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, betul sekali. Jadi kita harus memuji Tuhan. Ayo Lause tiur, kita nyanyi lagu bareng-bareng. Semua siap ya? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Oke Lause, sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu. Lause Oh, boleh iya, kita doa nggak? Boleh. Oke. Ayo adik-adik semuanya kelipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar kami mau puji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus tolong kami, pimpin kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, kita masih mau nyanyi lagi Lause. Lagu apa sih? Iya dong, kita terus gerak juga buat Tuhan, Oh, bukan cuma benar. memuji Tuhan aja ya, tapi buat gerak juga buat Tuhan. Sip. Lagu apa dong? Lagunya yang happy. Oh. Apa Cik? Happy. Happy. Ya. Oh iya. Semua anak-anak ayo bangkit berdiri.
Jadi Yuk. kita mau gerakin badan kita, Siap. kita mau nyanyi buat Tuhan. Yuk Lausa. Siap, Laus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeah! Lausa, tadi kan lagunya tentang happy ya ya, senang jadi anaknya Tuhan. Iya bener banget sih. Lausa seneng gak jadi anaknya Tuhan? Ih seneng banget dong mas. Kenapa seneng? Seneng. Jadi anak Tuhan, Tuhan udah kasih Lausu makan, bisa sekolah, dikasih pakaian, kasih mama papa yang baik. Ih semuanya Tuhan Yesus sudah kasih buat Lausu. Lausa, aku juga setuju banget sih. Tapi ya kan kalau orang baik sama kita tuh ya, kita kan harus membalas kebaikannya dia kan ya. Iya sebenarnya. Kalau Tuhan udah baik sama kita juga harus balas dong kebaikannya Tuhan. Iya ya. Caranya gimana sih? Kan kita kan masih anak kecil ya, kan mungkin belum bisa kemana-mana sendiri, atau mungkin pelayanan yang sampai gede di gereja. Kita bisa apa sebagai anak-anak yang masih kecil ini tuh? Kita bisa kasih persembahan Betul juga ya, Mm-mm. persembahan. Tapi kita kan online sekarang. Dulu kan kalau persembahan di gereja tuh kasih nih, ada kantongnya kita kasih langsung, ada lausenya kita kasih. Terus sekarang gimana? Kan kita di rumah masing-masing. Bisa Caranya? kita ibadah online juga tetap bisa kasih persembahan. Minta tolong sama mama. Nanti mama bisa bantu ke kita. Mama gimana ngasih persembahannya? Mau bantu transfer Lause. Oh sekarang gitu ya Jadi istilahnya, handphone. oh bener, jadi kayak persembahan online gitu ya ya. Iya. Oh bener. Oh gitu aku juga harus transfer sekarang nih. Ini dulu. Nyanyi dulu, kita mesti mau ibadah dulu ya. Oke. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Halo, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian. Perkenalkan, nama saya adalah Miss Q. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang disiplin rohani, memberikan persembahan. Selama ini kalian melihat bahwa ketika beribadah atau bersekolah minggu, kalian akan memberikan persembahan dalam kantong ataupun kotak persembahan. Apa sih persembahan itu? Tiba waktunya untuk Miss Yu bertanya, langsung menjawab. Persembahan adalah sesuatu yang diberikan oleh pribadi yang lebih rendah kepada pribadi yang lebih tinggi. Ya, sebagai anak Tuhan, kita juga memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mengapa kita harus memberikan persembahan?
kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan itu miskin atau Tuhan itu membutuhkan persembahan kita. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini beserta isinya. Dia menciptakan gunung, dia menciptakan matahari, dia menciptakan pohon-pohon, dia menciptakan gajah, dia menciptakan kita. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Ia seperti seorang tuan dan kita adalah hambanya. Yuk kita lihat cerita ini. Suatu hari Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang hendak berpergian jauh. Ia mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Seorang diberikan 5 talenta, seorang yang lain 2 talenta, dan yang lainnya lagi 1 talenta, sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu tuan itu pun pergi. Orang yang menerima 5 talenta mengusahakannya dan menghasilkan 5 talenta. Orang yang menerima 2 talenta menghasilkan 2 talenta lagi. Orang yang menerima 1 talenta menggali tanah dan menyembunyikan talentanya. Ketika tuan itu datang, orang yang memiliki 10 talenta itu berkata, "Tuan, 5 talenta yang Tuan berikan telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Demikian juga yang mendapatkan 2 talenta berkata, "Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Akhirnya orang yang ketiga berkata, "Tuan, karena aku takut kepada Tuan, maka aku menyembunyikan talentaku ke dalam tanah. Ini saya kembalikan kepunyaan Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai kamu hambaku yang jahat dan malas, berikan talenta itu kepada temanmu yang memiliki 10 talenta." Hari ini kita belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita belajar dari cerita Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Kita melihat ada bapak yang memiliki 5 talenta dan juga bapak yang memiliki 2 talenta. Mengapa mereka mau bekerja keras mengusahakan talenta yang mereka miliki sehingga mereka menghasilkan laba? Bapak yang memiliki 5 talenta memiliki laba 5 talenta sehingga ia kini memiliki 10 talenta. Bapak yang memiliki 2 talenta memiliki laba 2 talenta sehingga dia memiliki 4 talenta. Mereka bekerja dengan baik dan menghasilkan laba karena mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan kepada mereka. Tadinya mereka tidak memiliki talenta, mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuannya mau mempercayakan talenta kepada mereka, sehingga mereka bersyukur. Mereka melihat Tuannya sangat baik, begitu baik, sehingga mereka mau bekerja keras menghasilkan laba untuk dipersembahkan kepada Tuannya. Sedangkan bapak yang memiliki 1 talenta, dia hanya mengubur talentanya itu. Dia tidak bisa melihat kebaikan dari tuannya. Dia berpikir bahwa tuannya adalah Tuhan yang jahat. Dia tidak bersyukur. Padahal 1 talenta itu adalah nilai mata uang yang sangat-sangat banyak anak-anak. Tetapi dia tidak bersyukur atas kebaikan tuannya. Dia hanya melihat sesuatu yang buruk dari tuannya, sehingga dia tidak mau bekerja dengan baik dan tidak mempersembahkan yang terbaik kepada tuannya. Lause punya sesuatu. Ini dia. Apa ini? Apa ini ya? Kalian pasti sudah tahu. Apa ini? Donat. Siapa yang suka donat? Lause suka donat. Anak-anak Lause sangat suka donat. Ada donat yang rasa coklat, ada donat rasa stroberi, ada yang rasa kacang. Kalau Lause biasanya suka yang rasa coklat.
enak sekali donatnya. Manis, lembut, dan enak. Ini bukan review makanan ya, tapi hari ini kita belajar dari donat ini. Ketika kita melihat donat ini, apakah kita selalu melihat kepada lubang yang ada di tengahnya? Enggak, bukan. Apakah kalian terganggu dengan lubang yang ada di tengahnya? Enggak, bukan. Kalau kalian hanya melihat lubang yang ada di tengahnya, kalian akan kecewa, kalian akan marah. Kenapa sih donat ini ada lubangnya? Tetapi ketika kalian melihat donat ini enak, ada sesuatu yang bisa dimakan, kalian akan bersuka cita, kalian akan menikmati donat ini. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan hanya memperhatikan sesuatu yang kita nggak punya. Jangan hanya memperhatikan segala sesuatu yang menyedihkan. Jangan hanya melihat segala sesuatu yang tidak baik. Mari selalu memperhatikan, selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah disiplin rohani yang penting, di mana kita mendisiplin diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kita mendisiplin diri untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, ya, sehingga kita bersuka cita, kita bersyukur, kita dapat memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Lause, bagaimana sekarang kan pandemi, ya, keluarga kami mungkin kesulitan untuk bisa memberikan persembahan. Hari ini kita belajar bahwa kita memberikan persembahan karena kita merasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita terlebih dahulu. Dia memberikan kehidupan ini, dia memberikan segala sesuatu, dia bahkan memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, marilah kita belajar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang bisa kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan? Pada masa Alkitab, orang biasa memberikan persembahan melalui hasil tanah mereka, ada yang memberikan uang mereka, ada yang memberikan korban, yaitu ternak mereka yang disembelih kemudian dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memberikannya dengan penuh sukacita. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan melalui bait suci. Kalau zaman sekarang itu melalui gereja. Untuk apa? Agar bait suci bisa berjalan dan bisa melakukan pelayanan. Demikian juga untuk saat ini. Persembahan yang anak-anak berikan kepada Tuhan melalui sekolah minggu atau melalui gereja, semuanya itu dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, supaya rumah Tuhan dapat terpelihara dan juga gereja atau sekolah minggu dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Apa saja yang bisa kalian persembahkan? Walaupun mungkin kalian masih kecil dan belum bekerja, belum bisa menghasilkan uang, kalian bisa mempersembahkan misalnya dari uang saku yang diberikan oleh mama, ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang talenta di dalam Alkitab, sebetulnya bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi berbicara segala yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Misalnya waktu, hidup kita. Kalau kita bersyukur, maka kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu yang kita punya jangan hanya dipakai untuk main games atau kita nikmati untuk diri kita sendiri. Ketika kita bisa berdoa dengan baik, kita mempersembahkan waktu untuk membaca Alkitab dengan baik, kita mempersembahkan waktu untuk mengikuti ibadah dengan baik, dan anak-anak juga bisa belajar melayani Tuhan, itu juga adalah persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat jumlah, Tuhan melihat hati yang penuh syukur ketika memberikan persembahan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Nah kids, siapa yang mulai hari ini mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, selalu melihat kebaikan Tuhan,
dan belajar untuk mendisiplin diri memberikan persembahan. Ingat, persembahan adalah ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur. Dan kami menaikkan syukur kami itu dengan memberikan persembahan. Tolong anak-anakmu yang masih kecil untuk boleh belajar mendisiplin diri, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya berupa uang, tetapi juga seluruh hidup, waktu hidup yang Tuhan berikan. Semuanya itu bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tetapi untuk juga dipersembahkan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki semuanya itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke kids, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.